Pada tutorial kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai segmentasi citra toraks yang diakuisisi menggunakan pesawat CT scan. Jadi langkah-langkah pemrogramannya, kita letakkan terlebih dahulu data-data pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan lokasinya pada folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Sedangkan ini adalah data-data yang nantinya akan kita olah lebih lanjut. Begitu data-data ini kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka file-file tersebut akan berada pada current folder di mana lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Untuk pemrogramannya kita awali dengan mengklik icon new script yang ada di pojok kiri atas tampilan software MATLAB. Kemudian kita bisa memberikan perintah pada editor ini. Kita awali dengan memberikan perintah clc clear, close all, dan warning of all. Jadi masing-masing perintah ini fungsinya sudah pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Kita awali dengan menetapkan nama file yang akan dibaca. Kita deklarasikan variabel nama file. Misalnya di sini kita gunakan citra yang bernama image01. Kemudian membaca file citra. Kita gunakan perintah img1 sama dengan dicom-read nama file. Kita bisa melihat file citra yang sudah kita baca menggunakan perintah figure imshow img. Ini kita tetapkan ring untuk pixelnya seperti ini. Untuk melihat dari citranya, coba kita running. Running pertama kali kita diminta untuk menyimpan file script yang sudah kita buat. Misalnya kita simpan dengan nama segmentasi citra toraks. Kita simpan. Oh, muncul error. Ini img1 ya. Kita coba running lagi. Nah, ini merupakan tampilan citra toraks yang diakuisisi menggunakan pesawat CT scan seperti ini. Kita bisa membaca informasi data dari file dicom. Jadi dari file ini bisa kita baca informasinya menggunakan perintah. Kita perbesar saja. Metadata sama dengan dicom info dari nama file. Kita coba running. Maka akan muncul variabel metadata pada workspace. Coba kita lihat. Jadi citra ini memiliki lebar 512 pixel, tinggi juga 512 pixel, sesuai dengan ukuran pada variabel img1 ini. Di sini ada kelas data yaitu 16 bit. Tetapi ketika kita lihat di sini kedalaman bitnya di sini adalah
12 bit. Jadi di dalam MATLAB itu memang tidak ada penyimpanan kelas data 12 bit, sehingga pada citra ini, citra 12 bit ini disimpan oleh MATLAB dalam kelas 16 bit. 12 bit, tipenya grayscale seperti ini, dan ini adalah informasi-informasi mengenai file DICOM yang sudah kita baca. Selanjutnya, kita lakukan konversi. Kelas data yang sebelumnya adalah 12 bit menjadi 8 bit. Ini kita konversi kelas datanya dari 12 menjadi 8, itu supaya dapat diolah oleh pemrograman MATLAB. Karena memang pemrograman di MATLAB itu function-functionnya menggunakan kelas data 8 bit. Maka dari itu perlu kita lakukan konversi. Perintahnya adalah kita deklarasikan variabel img2 misalnya image to double img1. Jadi kita ubah dulu kelasnya dari 16 bit menjadi kelas double. Kalau kita lihat, jadi img1 ini di sini 16 bit meskipun di dalamnya adalah 12 bit ya. Jadi di sini, nah ini 12 bit ini. Sedangkan begitu kita konversi menjadi kelas double, nah maka nilai pikselnya itu antara 0 sampai 1. Seperti ini. Jadi ini 5,0355 kali 10⁻⁴. Jadi antara 0 sampai 1. Setelah itu kita lakukan normalisasi. Perintahnya adalah ini kita masukkan saja rumus dari interpolasi linier. Coba kita running di sini. Nah, jadi img2 ini karena dia tadi ada di kelas 12 bit, coba kita lihat nilai maksimalnya. Nah, ini nilai tertinggi pikselnya adalah 0,0391. Sedangkan nilai minimalnya adalah 0. Jadi, dari kelas 12 bit, kita konversi menjadi double, dia berada pada range 0 sampai 0,0391. Ini dia tidak, nilai maksimalnya tidak 1, karena dia ini masuknya kelas 16 bit. Oleh karena itu kita lakukan normalisasi menggunakan persamaan interpolasi linier. Ini kalau kita lihat, nilai maksimal dari img3 adalah 1, nilai minimal dari img3 adalah 0. Jadi begitu kita normalisasi, nilai pikselnya antara 0 sampai 1. Setelah itu, kita ubah menjadi 8 bit hanya dengan menggunakan perkalian img3 itu dengan 255. Kalau kita running, maka img4 ini nilainya jadi 8 bit di sini. Jadi nilainya antara 0 sampai 255. Kalau kita cek, nah nilai maksimalnya 255, nilai minimalnya adalah 0. Jadi nilainya 0 sampai 255. Tetapi masih dalam kelas double di sini. Kita ubah menjadi kelasnya 8 bit menggunakan perintah
UIN 8 seperti ini. Begitu kita cek IMG 5 ini, nah ini sudah kelas 8 bit. Nilai pikselnya sudah bulat di sini antara 0 sampai 255. Kalau kita cek nilai maksimalnya 255, nilai minimalnya adalah 0. Baru bisa kita olah IMG 5 ini. Kita coba lihat tampilan dari citra 8 bit. Nah, jadi secara visual tidak ada perbedaannya. Ini citra 12 bit, ini citra 8 bit. Kalau kita lihat nilai pikselnya, ini 1085. Jadi kalau 12 bit itu nilai piksel maksimalnya adalah 2 pangkat 12, atau berarti 4096 ya. Jadi nilai pikselnya 0 sampai 4095. Jadi ada 4096 variasi piksel. Sedangkan pada citra 8 bit 2 pangkat 8 berarti 256, berarti nilai pikselnya 0 sampai 255. Nah, di sini nilai pikselnya tidak ada yang lebih dari 255. Tapi kalau secara visual ini hampir tidak ada perbedaan. Meskipun dari gray levelnya istilahnya lebih kaya citra 12 bit daripada citra 8 bit. Karena di sini ada 4096 level keabuan, sedangkan di sini hanya ada 256 level keabuan. Selanjutnya kita lakukan segmentasi menggunakan metode thresholding. Di sini kita gunakan nilai threshold sebesar 50. Jadi jika ada nilai piksel di atas 50, maka akan diubah menjadi nilai piksel 1. Kalau dikurang dari 50, maka nilai pikselnya akan berubah jadi 0. Maka nanti akan didapat citra biner. Kalau kita lihat tampilannya, nah ini adalah citra biner hasil thresholding, seperti ini. Jadi di sini misalnya nilai piksel di sini adalah 3. Karena 3 itu kurang dari 50, maka di sini dia akan jadi 0. Di sini misalnya. Nah, ini jadi 0. Tetapi nilai piksel yang di sini adalah 106. 106 artinya dia di atas nilai threshold, di atas nilai 50. Maka setelah di thresholding, dia berubah jadi 1. Jadi citra biner ini hanya ada dua nilai piksel, yaitu 0 dan 1. Di mana 0 itu berwarna hitam, 1 itu berwarna putih. Selanjutnya, kita lakukan operasi morfologi filling holes. Perintahnya adalah infill bw1 holes. Kita coba lihat hasil operasi filling holes. Ini kita nonaktifkan saja. Jadi ini sebelum dilakukan filling holes, ini setelah dilakukan filling holes. Jadi ini dianggap sebagai lubang. Begitu lubang ini kita tutup, maka citranya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita kurangkan saja citra ini.
citra setelah filling holes dikurangi dengan citra sebelum filling holes, maka tentunya nanti kita akan mendapatkan region dari paru-paru. Perintah yang digunakan adalah melakukan pengurangan citra. Berarti BW3 adalah BW2 dikurangi BW1. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi, citra ini dikurangi citra ini, hasilnya adalah citra ini. Jadi ini kita sudah mendapatkan region paru. Kemudian hasil citra ini bisa kita sempurnakan. Ini adalah paru kanan, sedangkan ini paru kiri. Ini memang terbalik kalau dari hasil scan itu. Ini justru yang paru kanan, ini yang paru kiri. Nah, ini bukan region dari paru, sehingga bisa kita lakukan operasi morfologi area opening untuk menghilangkan objek ini. Melakukan operasi morfologi area opening. Perintah yang digunakan adalah BW4 sama dengan BW area open. BW3 kita beri nilai batas di sini 1000. Kita lihat. Nah, jadi setelah dilakukan operasi morfologi area opening, objek yang luasnya kurang dari 1000 maka akan dihilangkan. Artinya objek ini luasnya kurang dari 1000, sedangkan objek yang besar ini tentunya luasnya lebih dari 1000, maka tidak hilang di sini. Selanjutnya bisa kita lakukan operasi filling holes kembali untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi citra hasil segmentasi tadi ini masih ada lubang, kita lakukan operasi filling holes sehingga lubang tersebut akan tertutup. Sudah selesai untuk segmentasinya. Kita bisa menampilkan contouring dari hasil segmentasi. Menampilkan contouring dari citra hasil segmentasi. Perintah yang digunakan adalah, ini kita lakukan pelabelan dulu sebelum kita tampilkan contouringnya. Melakukan pelabelan terhadap masing-masing objek hasil segmentasi. Perintahnya adalah label, n, BW label dari BW5A. Kita coba lihat hasilnya, hasil pelabelannya. Jadi memang secara visual tidak ada perbedaannya antara citra biner asli dengan hasil pelabelan. Tapi begitu kita cek nilai pikselnya, jadi di sini hitam itu nilai pikselnya adalah 0, warna putih nilai pikselnya adalah 1. Di sini juga, warna putih nilai pikselnya adalah 1. Tetapi pada citra hasil pelabelan, jadi background di sini yang berwarna hitam nilai pikselnya 0, objek di sini nilai pikselnya adalah 1, sedangkan objek yang ada di sini nilai pikselnya adalah 2. Jadi diberikan pelabelan atau penomoran. Objek yang di sini adalah objek nomor 1, objek yang di sini adalah objek nomor 2. Jadi itu fungsi dari pelabelan. Memberikan penomoran.
Selanjutnya kita tampilkan hasil contouring dari citra hasil segmentasi menggunakan perintah figur imshow img5. Kita hold on, nanti akan kita timpa dengan boundary-nya atau contouring-nya C. Ini contouring-nya adalah boundary dari label. Kita lakukan boundary tanpa lubang seperti ini, kemudian kita berikan perulangan. Kita plot dari boundary-nya. Kita ambil sumbu X-nya, yaitu pada boundary bagian kolom. Kita ambil sumbu Y-nya, yaitu pada boundary bagian baris. Kita beri warna kuning. Kita beri ketebalan pada garisnya sebesar 3 di sini. Kita coba lihat hasil contouring-nya. Nah, jadi ini adalah citra hasil contouring. Kemudian kita lakukan mengekstrak luas dari masing-masing objek di sini. Dan centroid, kita ambil centroidnya. Kita gunakan perintah stats sama dengan region property dari label. Kita ambil luas, yaitu area, dan juga centroid. Kemudian kita berikan informasi urutan label dan luas pada masing-masing objek. Kita berikan perulangan di sini. Jadi 1 sampai N. N ini adalah banyaknya objek. Ini kalau kita cek, banyaknya objek adalah 2. Kita hitung luasnya dalam satuan pixel. Stats pada urutan ke K. Kita ambil areanya. Kita bisa mengkonversi luas yang bersatuan pixel tersebut menjadi milimeter persegi menggunakan perintah. Ini kita bulatkan saja supaya tidak terlalu panjang hasil perhitungannya. Luas pixel ini kita kalikan dengan pixel spacing. Kita cek metadata yang berisi informasi file DICOM. Kita cari pixel spacing. Jadi ini adalah pixel spacing 0,7324 dan 0,7324. Ini artinya ukuran dari pixelnya adalah 0,7324 mm kali 0,7324 mm. Jadi bentuknya persegi. Satu pixel itu ternyata 0,7324 mm. Sehingga begitu kita konversi luas dalam satuan pixel menjadi milimeter persegi, tinggal kita kalikan saja dengan panjang dari pixel sebenarnya dalam satuan milimeter maksudnya, begitu juga kita kalikan dengan lebarnya.
kita ambil sentroid. Jadi sentroid itu koordinat titik tengah untuk kita tampilkan nanti luasnya. Kita berikan tulisan di sini, teks, pada koordinat sentroidnya. Kita geser agak ke atas. Oh ya. Number to string dari K. Kita beri warna merah. Jadi K ini merupakan urutan objek. Untuk font size-nya kita buat 15. Untuk font width-nya kita buat jadi tebal atau bold. Kemudian kita tampilkan dari luasnya. Sentroid 1 di sini kita geser ke kiri supaya agak menengah. Ini kita beri informasi luas. Luas milimeter persegi, kita beri satuan milimeter persegi. Kita tutup dengan N, kemudian kita beri hold off supaya tidak tertimpa lagi. Jadi hold on ini fungsinya untuk menimpa citra. Jadi citra IMG5 ini ditimpa dengan contouring atau boundary-nya, kemudian ditimpa lagi dengan teks ini. Kemudian kita tutup supaya tidak tertimpa. Kita coba running. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi luas dari objek region paru yang pertama ini adalah 7.965 mm persegi. Luas dari objek region paru yang kedua ini luasnya adalah 5.520 mm persegi. Kita coba untuk citra yang lain. Jadi ada 3 citra di sini. Image 2 misalnya. Nah, punya luas yang sendiri-sendiri. Seperti itu, saya rasa tutorial kali ini untuk melakukan segmentasi citra toraks pada citra CT scan. Kita jumpa lagi pada video tutorial berikutnya.